Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi Darjab Kemenak tahun 2025/1. Perkenalkan, saya atas nama Ahmad Hidayat, salah satu mahasiswa dari LPTK UIN Karet Bintang Lampung. Insyaallah hari ini akan melaksanakan kegiatan teaching pada kelas 4 dengan materi hukum bacaan, legam, dan ikhlaq dengan pendekatan pembelajaran yaitu differentiation based learning. Insyaallah mudah-mudahan dengan pelaksanaan kegiatan teaching ini bisa menjadikan saya sebagai guru profesional. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Oke, anak-anak sekalian saya izin dari sebelum kita masuki materi pada hari ini, terlebih dahulu saya ingin menanyakan kabar kalian. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Oke, kemudian selanjutnya saya ingin mengabsen terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir? Yang pertama, Nur Sadira Izam. Semua hadir? Oke. Jadi anak-anak sekalian yang saya cintai, hari ini kita akan pelajari materi tentang hukum bacaan legam dan juga hukum bacaan ikhlaq. Nah, sebelum kita masuki materi kali ini, saya terlebih dahulu ingin menanyakan, apakah kalian punya pengalaman terkait hukum bacaan ini ketika kalian mengaji? Pernah, Dik? Nah, kalau pernah, saya ingin tanyakan kembali, ada yang tahu tidak mana huruf yang termasuk hukum bacaan legam dan mana huruf yang termasuk bacaan ikhlaq? Tidak ada yang tahu. Oke. Jadi kita akan mempelajari materinya hari ini. Kemudian selanjutnya, kalau kalian perhatikan layar TV, kita akan mempelajari hukum bacaan legam dan juga hukum bacaan ikhlaq. Nah, ini yang pertama. Pertama yaitu mengenai tujuan dan juga manfaat kita mempelajari materi hari ini. Nah, tujuannya yang pertama, kita akan mempelajari pengertian hukum bacaan legam benar, kemudian hukum bacaan legam bila benar, dan yang ketiga hukum bacaan ikhlaq. Oke, kita mulai masuk ke inti materi. Yang pertama itu pengertian legam. Legam itu menurut bahasa itu berarti memasukkan, memadukan atau meleburkan huruf. Sedangkan menurut istilah ilmu tajwid, legam itu adalah memasukkan huruf mati atau huruf nun sukun ke dalam huruf berikutnya seakan-akan terdapat tanda tasdid. Kemudian selanjutnya hukum bacaan legam itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu idgham bi gunnah. Hukum bacaan idgham bi gunnah itu berarti memasukkan dengan dengung. Hukum bacaan idgham bi gunnah itu terdiri menjadi 4 huruf. Yang pertama apa? Ya. Yang kedua? Nun. Yang ketiga? Yang keempat? Oke. Yang kedua kita masuk ke hukum bacaan idgham bila gunnah. Tadi yang pertama itu kan idgham bi gunnah. Selanjutnya kita masuk ke hukum bacaan idgham bila gunnah. Nah, kalau idgham bi gunnah tadi itu meleburkan dengan jengking. Kalau idgham bila gunnah itu adalah meleburkan tanpa dengung. Nah, hurufnya itu ada 2. Berapa itu? Coba. Huruf dan huruf ro. Bukan tapi huruf lam dan huruf ro. Ini
bisa terjadi kalau misalnya ada huruf nun berharokat sukun ataupun huruf yang berharokat tanwin bertemu dengan huruf lam dan juga huruf ro, maka hukum bacaannya idgham bila gunna. Kemudian selanjutnya yang ketiga kita masuk di hukum bacaan iklab. Iklab itu artinya baik atau menukar, yaitu menukar bunyi huruf nun sukun atau tanwin menjadi bunyi huruf mim sukun atau mim mati dan disertai dengan dengungan. Berapa hurufnya ini? Ada berapa hurufnya kalau iklab? Cuma satu. Berapa itu? Empat. Selanjutnya tugas kita akan menggambar suatu pohon, namanya pohon tadi. Ini petunjuknya. Petunjuknya itu gambarlah sebuah pohon tadi sederhana. Di batang pohon itu tulis hukum nun sukun atau tanwin. Tidak jadi masalah. Maksudnya bisa. Kemudian langsung lagi. Silakan bicara saja. Ditampilkan saja. Ya. Oke, cukup ya. Oke, silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Silakan. Bapak, kembali ke tempatnya semua. Waktu sudah habis. Silakan tampilkan. Oke, silakan dulu. Kelompok satu, silakan maju. Ayo maju. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah gambar dari kelompok satu. Oke, jadi hukum bacaan. Oke. Selanjutnya kita akan mencoba menerapkan hukum bacaan dari idgham bigunnah, idgham bila gunnah dan juga ikhlas dalam surah Al-Bayyinah. Semuanya ikut saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. ولم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. Oke, sebelum kita mengakhiri pertemuan pada hari ini, terlebih dahulu saya ingin menanyakan sesuatu. Hal baru apa yang kalian pelajari dari materi yang telah kita pelajari? Ada yang bisa sampaikan pendapatnya? Apa? Nah, gram dan ikhlas. Kalau idgham itu yang mana? Terbagi berapa itu idgham? Dua. Pertama apa? Kalau idgham di gunnah, hurufnya yang mana? Kalau idgham bila gunnah yang mana hurufnya? Kalau hukum bacaan ikhlas, hurufnya yang mana? Alhamdulillah. Jadi setelah kalian mempelajari materi pada hari ini, kalian sudah mengetahui mana huruf yang termasuk dalam hukum bacaan idgham dan juga ikhlas. Nah, kemudian selanjutnya rekan, sebagai kesimpulan materi pada hari ini kita mempelajari 3 hukum bacaan. Kemudian selanjutnya tugas. Nanti kalau sampai di rumah, tolong buka Quran surah Al-Kafirun, kemudian tentukan di situ mana yang termasuk hukum bacaan idgham bila gunnah, mana yang termasuk hukum bacaan idgham bila gunnah, dan mana yang termasuk hukum bacaan ikhlas. Oke? Itu tugasnya nanti ketika kalian sudah sampai di rumah, dan insya Allah akan diskor minggu depan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau begitu saya tutup ya. Oke. Kita tutup pertemuan pada hari ini dengan membaca doa. Siapa yang mau pimpin doanya? Doa selesai saja. Silakan Saskia. Doa dimulai. Semuanya ikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.